ada ide seperti itu. Kenapa Taipa tidak bisa? Tidak bisa bikin. Apalagi sebenarnya masa di kelurahan lain bisa, Ya. Taipa tidak bisa. Sementara wali kota misalnya saat itu ini, poin pentingnya di situ. putra kelahiran Taipa. Kalau kita mau, kita anak muda ini bukan lagi hanya sebagai agent of change, agen perubahan, tapi untuk jadi apa? Investor of change. Ya. Kita berani berinvestasi untuk perubahan. Itu. Mau Ya. cari mangga di Taipa, bukan mau cari mangga itu di kabupaten lain. Ya. Cari mangga di mana? Taipa. Ya. Jadi seperti itu. Ini yang luar biasa. Berarti anak muda yang ada di sana ingin mengembalikan kejayaan kelurahan Taipa itu seperti namanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa di mana saja kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Kali ini di studio kedatangan anak muda yang merupakan tokoh milenial dari Kelurahan Taipa yang mencoba menghimpun kekuatan generasi muda yang ada di sana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan untuk menggerakkan perekonomian kelurahan. Hadir di studio kami Imam. Selamat datang Imam di studio podcast Kabar 68. Siap. Selamat datang, ini idola saya ini. Iya. Silakan Imam, diperkenalkan dulu. Imam itu siapa? Seorang anak kampung misalnya dulu itu masih dikenal sebagai kampung, ketika pemekaran jadilah dia kelurahan. Ya, silakan Imam diperkenalkan dulu. Siapa Imam? Ya, baik, terima kasih sudah diundang di Kabar 68 ini. Saya Imam. Kalau nama panjang itu Nur Imam Nahar Lahoca. Anaknya Pak Nahar, anaknya Pak Guru. Anaknya Pak Guru. Oh iya. Ya, kalau aktivitas sehari-hari di studio, ada studio foto. Iya. Kemudian dengan teman-teman asli Taipa, tentunya asli Taipa. Kemudian dengan teman-teman dihimpun untuk buat satu kegiatan kita namakan Taipa Fest. Iya. Gitu. Taipa Festival. Taipa Festival. Ya, oke pemirsa, tonton terus acara ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng agar channel Anda terus terupdate dengan konten terbaru kami. Imam, ini kan yang mau dilaksanakan ini event Taipa Festival. Ya. Kebetulan sekarang kan lagi demam festival ini. Kemudian apa yang mendasari anak-anak muda yang ada di Taipa sana kemudian melaksanakan kegiatan ini? Oh iya. Pada dasarnya ini Taipa Fest ini sebenarnya gagasan yang sudah lama. Hanya saja ada ide Taipa Fest ini hampir sama dengan festival-festival kelurahan lain. Iya. Pada dasarnya seperti itu. Iya. Cuma dari teman-teman sendiri, bagaimana caranya agar supaya Taipa Fest ini beda daripada yang lain. Ya, itu yang diharapkan standarnya agak kegiatan festival itu tidak lata misalnya. Ya, tidak nanti, sebuah euforia yang hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, kan apa yang misalnya menunjukkan nanti bahwa Taipa Festival ini lain dari yang festival-festival lain yang sudah dilaksanakan oleh kelurahan-kelurahan lain yang ada di Kota Palu. Oke, ya. Pertama, kembali ke asalnya. Ya. Taipa. Pertama kembali ke asalnya. Kalau Taipa kan dalam bahasa Kaili artinya mangga. Nah, yang berbeda di situ itu poin kita. Jadinya Taipa itu nanti di dalam Taipa Fest itu yang membedakan di situ akan ada olahan-olahan, semua olahan dari mangga. Ya, dari buah mangga. Dari buah mangga, dari yang umum jus mangga,
terus ada mungkin akan dibuat juga dodol mangga, terus akan dibuat juga mungkin akan dibuat PKK itu akan buat keripik mangga. Jadi seperti semua olahan yang bisa outputnya itu mangga. Yeah. Nah, kemudian yang menjadi nilai tambah yang sangat saya salut dari teman-teman di Pemuda di Taipa, mendatangkan satu gestar untuk di Taipa Fest ini. Yeah. Gestar itu ya tentunya dari ibu kota, dari Jakarta, band legendaris gitu. Jadi kita datangkan artis begitu, Pak. Iya, pemirsa, Taipa ini adalah dulunya sebuah kampung. Kenapa dinamakan Taipa? Karena di sana itu banyak tumbuh pohon mangga. Iya, begitu, Imam. Ya, karena Taipa ini jaraknya 15 km arah utara Kota Palu. Ya, saya paham soal Taipa karena saya besar juga di Taipa. Jadi sangat luar biasa ide dan kreativitas anak muda yang ada di sana untuk menyegarkan kembali bahwa kelurahan itu adalah kelurahan yang namanya berasal dari mangga yang kondisi kekinian akan ditonjolkan bahwa festival yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 dan 23 itu akan menciri khaskan bahwa Taipa adalah mangga. Makanya lahirlah ide-ide dan kreasi serta produk-produk yang bisa mendatangkan income bagi masyarakat yang ada di sana. UMKM. Ya, UMKM. Pemirsa, tonton terus acara ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng. Imam, itu kalau misalnya apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini? Karena kalau misalnya lah kita tunjukkan bahwa semua ikon yang kita tampilkan di situ misalnya produk-produknya berasal dari mangga misalnya. Selain itu kan ide besar dari kegiatan ini apa yang dicapai untuk jangka panjangnya? Karena hal ini bukan hanya dilaksanakan bersifat seremoni misalnya ketika hari ulang tahun Taipa itu sudah selesai, ya sudah selesai. Iya. Oke, iya. Tadi disinggung sama Kak Kanda kalau memang ini sebagai peringatan hari ulang tahun Taipa. Ya. Pada dasarnya begitu. Memperingati kalau kita tarik dari sejarah tua sudah ini. Ya. Sejarahnya dari pertama kepala kampung itu Taipa sudah berdiri 157 tahun. Ya. Sudah ada 157 tahun yang silam. Nah, kemudian menjawab pertanyaan tadi, memang kami juga tidak ingin setelah ini hanya sebagai seremonial saja. Yeah. Hanya sebagai seremonial setelah selesai kegiatan, ya sudah selesai semuanya. Tapi tidak. Kami di sini sebelum kegiatan itu pada dasarnya UMKM terutama yang lokal, tante-tantenya kita yang di sana itu di sana kan nanti ada beberapa stand booth begitu yang akan kita masukkan tante-tantenya kita yang di Taipa. Nah, sebelum mereka masuk akan kita workshop dulu. Kita ajarkan bagaimana supaya ibaratnya packaging dari jualan itu mereka paham. Ya. Ya, jadi ada yang jualan cicur cuma ditaruh di baki, kalau ditaruh dalam plastik baru dikasih logo kan akan menjadi harganya lebih naik lagi, nilai jual. Tambah lagi nilai jual. Jadi itu yang akan kita edukasi ke tante-tante semua. Jadi bagaimana kerapiannya, bagaimana tentang intinya dari packagingnya itu agar supaya apa yang mereka jual bisa mempunyai nilai yang lebih lagi daripada yang sudah ada seperti itu. Ya, Imam, ini festival perdana ya? Perdana. Di ulang tahun Kelurahan Taipa yang ke 157. Ya, ide ini dari mana awalnya ini? Oh ya, sebelumnya ide ini sebenarnya sudah lama. Iya. Sudah lama kita mau canangkan. Kemudian direalisasikan pada saat ini misalnya itu kapan muncul ide itu? Kira-kira di bulan Oktober. Di bulan Oktober kita punya ide itu. Ada teman Adin itu dia punya ide
dia sounding ke saya, kemudian saya sounding ke kelurahan. Artinya ya tidak bisa dipungkiri sebenarnya bisa dikatakan latah festival kelurahan juga. Iya. Ya kan di kelurahan ini sudah buat festival, sudah buat festival. Oke. Nah, maka ada ide seperti itu. Kenapa Taipa tidak bisa? Tidak bisa bikin. Apalagi sebenarnya masa di kelurahan lain bisa, Taipa tidak bisa. Sementara wali kota misalnya saat itu ini, poin pentingnya di situ. Putra kelahiran Taipa. Masa? Ya artinya begini lah. Kok wali kotanya dari sini, Taipa diam-diam saja, tidak ada gemah, tidak ada gaul. Maka muncullah ide itu. Oke, kita bikin Taipa Fest. Nilai poin pentingnya lagi seperti itu tadi, tolak ukurnya kan kita ya wali kota orang Taipa. Masa tidak mau berbeda daripada kelurahan lain? Artinya seperti itu. Walaupun ini belum, awalnya kita belum sounding lah. Belum sowan ke beliau, kita sudah ada ide begini. Tapi memang kita mau festival Taipa Fest ini, Taipa Festival berbeda daripada festival-festival yang lain, seperti itu. Maka kita bisa datangkan mau gestarnya, bagaimana ya seperti apa yang sudah dikemukakan tadi, seperti itu. Kalau dilihat misalnya antara yang akan didapatkan dari kegiatan itu dengan nilai investasi, karena saya lihat nilai investasi yang digelontorkan ini cukup besar misalnya, karena mendatangkan artis ibu kota itu bukan hal yang gampang. Jadi ukurannya uangnya tidak sedikit. Bagaimana itu hitung-hitungannya? Ya mau tidak bisa kita pungkiri, event itu uang. Kalau mau eventnya jalan pasti harus punya uang. Jadi pertama-tama kita buat, kita berapat rembuk dengan di kelurahan. Pertama kita mau sharing dengan para pelaku usaha yang sudah ada di kelurahan Taipa. Nah, itu kurang lebih 26 baik PT ataupun CV. Tambah ada salah satu BUMN mungkin ya. Nah seperti itu. Jadi kita sounding. Nah, setelah itu kita putuskan, oke, kita undang agar supaya semua pelaku usaha itu terlibat dengan event ini, event yang kita canangkan mau jadi event tahunan ini. Sekali setahun loh, bantu kita. Nah, seperti itu. Jadi maka beberapa pelaku usaha sangat welcome dengan ini, agar supaya ada interaksi sosial antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitar. Jadi seperti itu. Jadi ada yang support, ada juga yang tidak support. Maksudnya tidak support tidak bisa memberikan supportnya lah. Ada juga beberapa. Oke, pemirsa, tonton terus acara ini. Seorang anak muda yang berhasil mengakomodir teman-temannya yang ada di Taipa sana, kemudian menghimpun ide, kemudian melakukan satu inovasi dan kreasi agar Taipa itu bisa juga seperti dan bahkan melebihi kelurahan-kelurahan lainnya. Imam, karena kalau kita lihat misalnya uang yang dikeluarkan ini tidak sedikit. Kemudian apa yang akan didapatkan oleh masyarakat selain misalnya nanti ketika mendatangkan toko musik dari Jakarta, tentu kemeriahannya itu sangat luar biasa. Tapi kan kita tidak berharap dari satu sisi kemeriahan saja. Yang kita harapkan misalnya apa nilai tambah terhadap masyarakat khususnya yang ada di Kelurahan Taipa setelah event ini digelar misalnya. Setelah Taipa Fest ini dilaksanakan, ada satu perubahan untuk Kelurahan Taipa misalnya. Begini Pak, seperti kita ini tadi, pada dasarnya Taipa Fest ini memang kita buat agar supaya ini pesta untuk masyarakat Taipa lah. Ibaratnya seperti itu. Taipa berpesta lah untuk 157 tahun Taipa. Nah, dan kita datangkan Jamrud. Nah, salah satunya seperti tadi Pak, kita untuk pelaku usaha itu kita buat mereka supaya agak seprofesional mungkin lah untuk membuat olahan-olahannya agar supaya bisa mempunyai nilai tambah. Nah kemudian
tentunya. Jadi misalnya mangga tidak lagi hanya dijual dalam bentuk per biji, tetapi diproduksi menjadi bahan siap konsumsi yang harganya bisa lebih tinggi. Yang miris begini Pak, dulu sampai dinamakan taipa, pasti orang langsung berpikir di situ banyak pohon mangga, makanya dikasih nama taipa. Tapi yang miris sebenarnya sampai saat ini pohon mangga sudah tidak ini lagi. Malahan cuma jadi persinggahan. Karena ada pelabuhan. Persinggahan mangga itu mau dibawa ke Kalimantan. Padahal mangganya sudah dari luar. Padahal mangganya dari kabupaten lain kan. Dari Sigi. Singgahnya di Taipa, baru pergi. Kita maunya itu, makanya di nanti open gate di acara ini open gate kita ada di hari pertama itu pembagian 1.000 bibit mangga. Ada pembagian 1.000 bibit mangga untuk masyarakat Taipa. Untuk masyarakat Taipa dan masyarakat luar yang datang pada saat itu. Jadi kita bagikan 1.000 bibit mangga. Agar supaya memang gaung Taipa ini adalah terutama sebenarnya dengan masyarakat Taipa harus punya kesadaran minimal 1 pohon lah di depan rumah itu ada mangganya. Nah, itu yang luar biasa. Jadi karena namanya kelurahan itu adalah Taipa, marilah kita merujuk kembali dari sejarah bahwa Taipa itu dinamakan Taipa karena dulu banyak pohon mangga. Toh pasti ada nilai tambahan juga dengan mangga ini kan. Betul sekali. Ya pemirsa, menarik bincang kali ini untuk mengembangkan UKM masyarakat yang ada di Kelurahan Taipa. Anak-anak muda yang ada di sana mencoba menghimpun satu kekuatan dengan kebersamaan mereka berjuang dan berikhtiar. Kita inginkan agar setelah pelaksanaan Festival Taipa dalam rangka memperingati hari lahirnya yang ke-157, jadi bukan hanya kemeriahan yang didapat, tetapi ada nilai plus bahwa setelah event itu nilai atau pendapatan per kapita masyarakat yang ada di sana mengalami peningkatan. Kemudian dan satu yang perlu misalnya dicanangkan ketika Festival Taipa itu dilaksanakan, ada satu pencanangan yang menjadi tanggung jawab bersama bahwa Taipa ketika selesai melaksanakan kegiatan itu, warganya akan semakin giat bekerja, semakin berbondong-bondong meningkatkan income untuk kehidupan ekonomi yang lebih bagus kepada kehidupan berikutnya. Imam, yang terakhir misalnya dari sisi peningkatan income misalnya, apa yang dilakukan oleh anak-anak muda di sana? Karena kita lihat saat ini kan persaingan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik itu tidak gampang. Jadi kita misalnya harus memotivasi warga kita, masyarakat kita atau teman-teman yang ada di lingkungan sendiri untuk terus berjuang dan berinovasi, berkreasi, melahirkan misalnya apa yang belum ada untuk kehidupan yang lebih bagus di hari berikutnya. Oh iya. Jadi seperti ini. Pada dasarnya kami mau, kan kami kembalikan pada Taipa tadi, ini mangga, begitu kan? Saya selalu berpesan dengan teman-teman. Sebenarnya kalau kita mau, kita anak muda ini bukan lagi hanya sebagai agent of change, agen perubahan, tapi untuk jadi apa? Investor of change. Kita berani berinvestasi untuk perubahan itu. Jadi seperti itu. Jadi lakukan apa saja yang bisa menurut kalian ya bisa meningkatkan income. Jadi seperti itu. Saya katakan. Nah, contohnya kalau kita ini di Taipa, kenapa orang sampai cari mangga itu keluar dari Taipa? Kenapa kita tidak kurung di sini saja kan? Mau cari mangga apa? Datang pembeli, tahan di sini aja. Mau cari mangga apa? Ada semua di Taipa. Kenapa harus keluar? Jadi begitu. Masih banyak lahan kosong mungkin kan? Masih banyak lahan kosong yang bisa ditanami mangga untuk jadi kebun mangga. Minimal saya katakan minimal satu rumah satu pohon. Satu rumah satu pohon. Kalau pohonnya sudah seperti di depan rumah itu pohonnya sudah tua, segera diganti memang. Jadi pas pohon itu tumbang, ini sudah mulai ini lagi. Jadi seperti itu. Ya minimal seperti itu. Jadi kalau ada yang
yang mau cari mangga untuk dikirim ke Kalimantan misalnya, datang saja ke Taipa. Datang saja ke Taipa. Mau cari mangga di Taipa, bukan mau cari mangga itu di kabupaten lain. Cari mangga di mana? Taipa. Jadi seperti itu. Ini yang luar biasa. Berarti anak muda yang ada di sana ingin mengembalikan kejayaan kelurahan Taipa itu seperti namanya. Iya, begitu ya. Iya, siap. Begitu. Ya, pemirsa, itulah kreasi, inovasi yang terus dilakukan oleh anak-anak muda yang ada di Kelurahan Taipa, dan mereka juga harus berbesar dan berbangga hati, bukan hanya karena putra terbaiknya menjadi wali kota, tetapi kelurahannya juga harus terbaik dan melebihi, minimal menjadi contoh dan pilot proyek bagi 40-an kelurahan yang ada di Kota Palu. 48 kelurahan Kota Palu, minimal di masa kepemimpinan Bapak Hadianto Rashid sebagai wali kota, Taipa akan menonjol, berkembang sesuai dengan keinginan dan kreasi para penduduknya, terutama anak-anak muda milenial, karena di tangan mereka lah kelurahan itu mau dibawa kemana. Oke, Imam, mungkin ada pesan-pesan kepada teman-teman yang ada di Taipa dan umumnya kepada teman-teman milenial yang ada di luar sana, bahwa inovasi, keinginan bekerja dan kemauan itu harus terus ditingkatkan agar kalian tidak menjadi penonton di kampung, di kota ataupun di kelurahan Anda sendiri. Iya, jadi pesan saya untuk anak-anak muda yang di Taipa pada khususnya, kemudian pada umumnya untuk anak muda yang ada di Kota Palu, seperti tadi saya katakan kalau kita hanya menjadi agen perubahan, bisa kita ada di dalam perubahan itu, tapi pada dasarnya marilah kita sama-sama menjadi investor dari perubahan. Kita berani menginvestasikan diri kita agar supaya menjadi perubahan itu. Jadi seperti itu. Kemudian agar supaya semua teman-teman anak muda ini, mari sama-sama kita supaya tidak seperti berpikiran yang dulu-dulu lagi. Kita punya keinginan maju sama-sama. Terus apa yang kita lakukan tentunya ada dalam diri kita sendiri. Diri kita mau melakukan sesuatu, lakukanlah dengan intens. Tentunya tidak perlu bosan-bosan, jatuh bangkit lagi sampai kita temukan apa yang kita mau, seperti itu. Dan tentunya jangan lupa Taipa Fest ini akan dilaksanakan pada tanggal 21, 22, 23. Kemudian di 23 itu akan ada guest star dari band legendaris ibu kota, Jamrud. Tentunya jangan lupa beli tiketnya untuk konser Jamrud. Iya. Jadi seperti itu. Oke, Imam, terima kasih atas ide dan pemikiran-pemikiran yang brilian dari seorang anak muda asalnya dari Kelurahan Taipa yang harusnya menjadi trigger, menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain. Kemudian kegiatan festival yang seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di berbagai kelurahan, kemudian menyusul Taipa Fest ini seharusnya terus digelorakan dan dilaksanakan untuk menggali dan menonjolkan kearifan-kearifan lokal guna mendorong pendapatan per kapita dan usaha kecil menengah yang ada di kelurahan masing-masing. Terima kasih Imam telah hadir di studio podcast Kabar 68. Insya Allah kegiatannya sukses dan menjadikan orang Taipa itu lebih bangkit lagi. Demikian bincang kami dengan seorang anak muda asal Taipa. Semoga memberikan motivasi bagi teman-teman milenial yang ada di Sulawesi Tengah, Kota Palu dan di luar sana. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.